pagi Bapak. Pagi dokter. Nama saya Dr. Jason, dokter yang bertugas hari ini Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Di biru. Baik Bapak, di Bio umurnya berapa tahun Bapak? 43 tahun. Pekerjaan sehari-harinya Bapak? Barista. Bapak tinggal di mana Bapak kalau boleh tahu? Di KM 8 dok. Baik Bapak. Bapak, pada hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit Bapak, serta selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia Bapak? Bersedia dok. Baik Bapak. Di Bio ada keluhan apa hari ini Bapak? Saya terasa lesu dan lemes dok. Keluhannya itu sejak kapan Bapak lesunya? 8 hari yang lalu dokter. Baik, 8 hari yang lalu Pak ya. Jadi boleh diceritakan Bapak untuk progresivitas penyakitnya yang lesu ini, keluhan Bapak ini kira-kira itu mendadak atau perlahan-lahan Bapak? Perlahan-lahan dokter, terus menerus dia. Jadi keluhannya perlahan-lahan namun dirasakan terus-menerus Bapak ya. Bapak kalau boleh tahu, apakah keluhan tersebut sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Tidak juga dokter. Baik Bapak. Kira-kira Bapak, apakah ada kegiatan yang dapat mengurangi rasa keluhan Bapak tersebut? Tidak ada. Baik Bapak, selain keluhan badan lemas yang Bapak rasakan tadi, kira-kira apakah ada keluhan lain Bapak? Ada dokter, ini pusing dok, sama mata saya ini sering terasa berkunang-kunang. Bapak juga merasa pusing dan matanya juga berkunang-kunang Bapak ya? Iya. Itu dirasakan sejak kapan Bapak? Apakah timbulnya sama dengan keluhan lemas yang Bapak rasakan? Sama dok. Baik Bapak, kalau boleh tahu Bapak dalam beberapa bulan atau minggu ini apakah Bapak merasakan berat badan Bapak serasa turun sedikit atau bagaimana Bapak? Ya dokter, saya merasa berat badan saya turun nih dok. Baik Bapak, ada masa turun Bapak ya? Iya. Untuk keluhan demam Bapak, apakah ada demam? Tidak dok. Keluhan batuk lama ada Bapak? Tidak dok. Keluhan keringat malam apakah Bapak rasakan? Tidak juga dok. Kalau boleh tahu apakah BAB Bapak ada masalah atau keluhan? Tidak boleh. Untuk buang air kecil apakah ada keluhan Bapak? Tidak ada juga. Untuk keluhan nyeri-nyeri perut apakah Bapak rasakan? Tidak ada dok. Baik Bapak, untuk keluhan yang Bapak rasakan sekarang ini apakah tentunya Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini? Tidak ada dok. Baik Bapak, untuk di keluarga Bapak kira-kira apakah ada yang mengalami keluhan seperti Bapak? Tidak juga dok. Bapak, kalau boleh tahu untuk sehari-hari Bapak pola makannya bagaimana Bapak? Cukup dok. Cukup itu kira-kira Bapak makan berapa kali sehari Bapak? 3 hari. 3 kali Bapak ya? Ya, untuk lauk-lauk yang Bapak biasanya makan kira-kira bagaimana Bapak? Gorengan dokter. Gorengan Bapak ya? Untuk konsumsi daging ataupun ikan, apakah Bapak sering makan? Jarang sekali. Jarang ya Bapak ya? Kalau untuk kebiasaan Bapak, mohon maaf Bapak, apakah Bapak merokok? Tidak dok. Apakah Bapak minum alkohol? Tidak juga dok. Baik Bapak. Baik Bapak, untuk keluhan-keluhan Bapak yang sekarang ini apakah sebelumnya Bapak sudah pernah berobat atau mencoba mengobati penyakit ini sendiri? Belum pernah dok. Belum pernah berobat ya Bapak? Iya. Untuk konsumsi obat apakah sudah pernah mencoba konsumsi obat tertentu? Belum juga dok. Baik Bapak, untuk alergi obat kira-kira Bapak apakah ada alergi obat tertentu? Tidak ada dokter. Baik Bapak, untuk riwayat transfusi dalam waktu jangka dekat ataupun jangka panjang apakah Bapak pernah melakukan transfusi? Belum dok. Untuk riwayat penyakit sistemik Bapak seperti hipertensi atau dikenal dengan darah tinggi ataupun diabetes yang kita kenal dengan kencing manis, apakah Bapak memiliki riwayat tersebut Tidak ada dokter. pada keluarga Bapak? Tidak ada juga. Baik Bapak. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Mungkin Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman, namun prosedur tersebut dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Bapak, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya sebelumnya akan melakukan cuci tangan dan juga memakai APD. Dan sementara Bapak silakan naik ke tempat pemeriksaan. Baik dok. Oke. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak ya Bapak ya. Pertama-tama kita nilai dulu keadaan umum pasien, lalu kita nilai kesadaran pasien, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan data vital. Yang pertama saya akan mengukur tekanan darah Bapak. Kita pasang manset pada lengan pasien. Bapak ya.
kita lakukan palpasi pada arteri brachialis pasien. Setelah dapat di arteri brachialis pasien, kita letakkan stetoskop pada area tersebut. Setelah pemeriksaan tekanan darah selesai dilakukan, lepaskan kembali manset yang telah dipasang kepada pasien. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran suhu Bapak pada bagian ketiak Bapak dengan menggunakan termometer Bapak ya. Tolong Bapak ikuti Bapak ya. Sembari menunggu pemeriksaan suhu badan selesai, kita juga dapat menilai respiratory rate atau RR pasien dengan melihat gerakan di dada pasien selama 60 detik. Baiklah, untuk pengukuran RR dan juga suhu sudah dilakukan. Selanjutnya Bapak, saya akan melakukan pengukuran terhadap denyut nadi Bapak. Pengukuran denyut nadi dilakukan pada arteri radialis pasien dengan 3 jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Jari telunjuk dan jari manis menahan, sedangkan jari tengah merasakan arteri pasien. Kita nilai ada denyut nadi pasien. Bapak, untuk pemeriksaan tanah kita sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan memeriksa Bapak dari mulai kepala hingga kaki Bapak. Sebelumnya, boleh tolong saya untuk melepaskan masker terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan menilai dulu dari rambut. Kita lakukan inspeksi pada rambut pasien, warna rambutnya bagaimana. Kemudian kita juga lihat distribusi rambut pasien, apakah merata atau ada alopecia areata. Lalu kita lakukan penarikan pada rambut pasien dan kita nilai apakah rambut pasien itu mudah dicabut ataupun sulit dicabut. Baik Bapak. Selanjutnya kita nilai mata pasien. Kita nilai yang pertama konjungtiva, apakah konjungtivanya anemis. Kita nilai juga sklera, apakah terdapat sklera icteri. Kemudian kita lihat kornea, apakah banding atau tidak, dan juga kita lihat refleks pupil. Kiri dan kanan dinilai. Selanjutnya kita nilai inspeksi pada hidung pasien, apakah terdapat deformitas ataupun kelainan-kelainan lain, dan juga kita lihat apakah terdapat sekret yang keluar dari lubang hidung pasien. Untuk selanjutnya kita nilai keadaan telinga pasien, inspeksi dulu dari luar, kita lihat apakah ada kelainan bentuk telinga, apakah ada sekret yang keluar dari telinga, dan juga kita nilai apakah ada nyeri-nyeri tekan tanggus. Baik, sekarang saya akan menilai keadaan mulut Bapak serta gigi dan juga lidah Bapak. Pertama-tama kita nilai dulu dari bibir pasien, warna bibir pasien, apakah pucat, kemudian apakah terdapat bibir pecah-pecah ataupun terdapat perdarahan. Untuk selanjutnya Bapak silakan membuka mulut. Baik, terima kasih Bapak. Kita nilai dulu mukosanya, apakah tampak kering, pucat. Lalu kita nilai gigi pasien, apakah terdapat karies, warnanya bagaimana. Kemudian Bapak silakan menjulurkan lidah untuk menilai lidah pasien. Kita nilai apakah terdapat lidah kotor ataupun atrofi papil. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada faring pasien. Sebelumnya Bapak tolong ngomong A lagi Pak. A. Kita nilai keadaan faring pasien, kemudian kita nilai juga tonsil apakah terdapat pembesaran ataupun detritus. Baik Bapak, sudah selesai. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar dinding Bapak. Mohon maaf Bapak ya. Kita nilai kelenjar getah bening dari daerah retroauricular, preauricular, submandibular, hingga submental pasien. Kemudian kita lanjutkan perapaan menuju daerah clavicular pasien. Kita telusuri hingga ke bagian aksila pasien. Bapak ya. Setelah itu dilanjutkan juga kepada pemeriksaan pada daerah inguinal pasien. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menilai
Jadi kelenjar tiroid Bapak. Pertama-tama kita nilai dulu daerah leher, inspeksi apakah kira-kira terdapat pembesaran kelenjar tiroid ataupun dapat terlihat gambaran massa. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi untuk meninjau lanjut. Bapak silakan duduk sebentar, boleh? Menghadap ke arah sana Bapak. Kakinya boleh diluruskan. Untuk posisi pemeriksa berada di belakang pasien. Lakukan pemeriksaan dengan 2 jari, 2 tangan. Kita nilai palpasi apakah terdapat benjolan. Jika terdapat benjolan, kita nilai bagaimana konsistensi benjolan, permukaannya bagaimana, lalu kita nilai juga apakah terdapat nyeri tekan dan juga apakah benjolan tersebut mudah digerakkan atau tidak. Kemudian kita minta pasien untuk menelan. Coba Bapak silakan menelan. Kita nilai apakah benjolan tersebut ikut bergerak saat Bapak menelan atau tidak. Nah, baik Bapak, silakan guling kembali. Nah, baik Bapak, selanjutnya saya akan menilai keadaan di sekitar bagian dada Bapak. Sebelum itu, saya mohon Bapak untuk bantuannya untuk mengangkat bajunya sedikit sebelum saya mulai pemeriksaan. Pertama-tama, kita lakukan penilaian pada gerakan diri dada pasien secara statis dan dinamis. Apakah gerakannya sama antara dada yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Apakah ada bagian dada yang tertinggal ataupun tidak? Kemudian setelah itu, kita lakukan penilaian palpasi untuk menilai stentremitus pada pasien. Baik Bapak, silakan sebutkan 77. 777. Kemudian 77 lagi Bapak. 777. 77 lagi Bapak. 777. 77 lagi. 777. Kemudian lagi 77. 777. 77. Kita bandingkan untuk hantaran udara dari dinding dada apakah antara sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada bagian seluruh lapang paru sebelah kiri dan kanan untuk menilai apakah bunyinya sonor, hipersonor. Kita perkusi secara bergantian pada lapangan pandang kiri dan kanan. Honor, 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 honor. Selanjutnya, saya akan menilai bunyi nafas Bapak dibandingkan antara sebelah kiri dan kanan pada kedua lubus paru. Bapak silakan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas Bapak, 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 hembuskan. Tarik Bapak. Yang kita nilai adalah bunyi nafas pasien apakah vesikular atau tidak. Kemudian kita juga nilai apakah terdapat bunyi nafas tambahan seperti bronki ataupun wheezing. Nah, baik Bapak, untuk pemeriksaan bagian paru sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ke bagian jantung Bapak. Pertama-tama, kita lakukan inspeksi terhadap jantung pasien. Apakah kita dapat menilai skordus pasien. Kemudian, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi pada bagian skordis apakah terdapat skordis ataupun trill. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penilaian bunyi jantung Bapak untuk menilai apakah terdapat kelainan bunyi jantung Bapak. Pemeriksaan ini akan saya lakukan pada 4 lokasi untuk menilai 4 katup dada. Pertama-tama saya akan nilai katup aorta Bapak di bagian ICS 2, linea midclavicularis dextra. Lalu kita lanjutkan untuk menilai bunyi jantung pada katup pulmonal di ICS 2,
linea midclavicularis sinistra. Selanjutnya kita juga nilai pada katup tricuspid di ICS 3 hingga 4 linea parasternalis sinistra. Dan juga yang terakhir kita nilai pada katup mitral di ICS 5 linea midclavicularis sinistra. Baiklah, pemeriksaan terhadap bunyi jantung Bapak sudah selesai. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan ke bagian sekitar perut Bapak. Pertama-tama, kita juga nilai inspeksi dulu terhadap perut pasien. Bagaimana perut pasien, apakah bentuknya datar, apakah cembung, ataupun cekung. Kita juga nilai apakah terdapat bekas luka, bekas operasi, scar, maupun jaringan parut lainnya. Selanjutnya saya akan menilai bising usus pasien, dinilai selama 1 menit. Baiklah, penilaian bising usus pasien sudah saya lakukan. Kemudian Bapak, selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada daerah perut Bapak. Kita lakukan penilaian palpasi di 9 regi abdomen. Lakukan penekanan pada tiap regio. Menilai apakah terdapat massa ataupun ada tekanan-tekanan tertentu. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan untuk menilai perabaan terhadap hepar atau hati Bapak. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, Bapak bisa tolong minta tekuk kedua kaki. Nah, baik Bapak, terima kasih. Kita melakukan palpasi hepar dari daerah sias hingga ke bagian atas menuju ke daerah arcus posterior. Bapak, silakan tarik nafas. Tarik nafas dalam, Bapak. Tarik nafas dalam, Bapak. Tarik nafas dalam, Bapak. Baik Bapak. Untuk penilaian pada pemeriksaan palpasi hepar, yang kita nilai adalah yang pertama-tama adalah tepi hepar. Apakah tepinya lancip ataupun tumpul. Kemudian kita nilai juga konsistensi hepar, apakah konsistensinya raba lunak ataupun keras. Dan juga kita raba permukaan hepar, kita nilai apakah permukaannya licin ataupun berdengkul-dengkul. Kemudian setelah pemeriksaan hati selesai dilakukan, lanjutkan juga pemeriksaan pada bagian limpa pasien. Kita melakukan penekanan limpa pasien dari arah sias dextra hingga ke arcus costae sinistra. Menelusuri titik scatter. Untuk penilaian terhadap limpa pasien, kita nilai yang pertama apakah terdapat pembesaran pada bagian limpa pasien, kemudian juga apakah kita nilai permukaannya, apakah licin ataupun berdengkul-dengkul, dan juga kontur ataupun konsistensi lien, apakah terdapat raba liennya seperti keras ataupun masih lunak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada bagian abdomen pasien ataupun perut pasien. Yang pertama kita lakukan perkusi dulu secara umum pada ke-9 regio untuk menilai apakah bunyi abdomen yang terdengar adalah timpani. Selanjutnya, saya akan menilai apakah pada pasien terdapat asites. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan yang dikenal dengan pemeriksaan shifting Dangas ataupun pekak berpindah. Kita lakukan perkusi dari daerah medial umbilicus hingga ke daerah lateral.
Kemudian setelah sampai lateral, kita minta pasien untuk berbaring ke arah sebelah kiri. Bapak silakan berbaring ke sebelah kiri Bapak. Lalu kita lakukan palpasi lagi dari arah lateral ke arah medial. Nah, baik Bapak, silakan kembali ke posisi semula. Untuk penilaian hasil pemeriksaan shifting dullness ataupun pegak berpindah, pada awalnya saat kita lakukan perkusi pada daerah medial umbilicus akan terdengar suara timpani, dan semakin kita perkusi ke arah lateral maka lama-kelamaan bunyinya akan berubah ke pekat. Namun setelah pasien kita suruh memilihkan badan ke arah sebelah kiri dan kita lakukan pemeriksaan perkusi ulang pada daerah lateral, maka akan dijumpai bunyi timpani, dan semakin kita perkusi ke arah medial maka bunyinya akan perlahan berubah menjadi pekat kembali. Selanjutnya saya akan lanjutkan pemeriksaan undulasi. Sebelumnya Bapak boleh minta tolong untuk menaruh satu tangan di daerah pusat Bapak. Nah, baik Bapak, terima kasih. Lalu kita lakukan pemeriksaan undulasi dengan tangan sebelah kiri berada di bagian sebelah kiri pasien dan tangan sebelah kanan di sebelah kanan pasien, bagian perut. Lalu kita lakukan ketukan pada bagian daerah perut kanan dan kita raba pada bagian perut kiri apakah teraba ada aliran air. Baik Bapak, terima kasih. Nah, baik Bapak, untuk pemeriksaan pada daerah perut sudah selesai. Bapak silakan dapat menutup kembali bajunya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas pasien. Jadi mulai pada bagian ekstremitas atas, lalu dilanjutkan dengan bagian ekstremitas bawah. Untuk pertama ekstremitas atas, kita lihat pada bagian ekstremitas atas, inspeksi apakah terdapat deformitas, pada warna kulit apakah terdapat kelainan warna kulit, dan juga kita nilai pada bagian daerah jari-jari tangan pasien apakah terdapat jari tabu ataupun luka-luka tertentu, dan juga kita nilai CRT pasien. Normalnya kurang dari 3 detik. Selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan pada daerah ekstremitas bawah pasien. Pertama-tama kita juga nilai yang apakah terdapat deformitas pada bagian ekstremitas bawah pasien, apakah terdapat kelainan kulit pada daerah bagian ekstremitas bawah pasien. Lalu kita juga nilai titik edem, nilai pada bagian tibial, kita nilai apakah terdapat titik edem. Kita lakukan pengecekan dengan menekan, diperiksa pada bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan juga jangan lupa kita nilai CRT pada bagian ekstremitas bawah. Nah, baik Bapak, untuk pemeriksaan fisik sudah saya lakukan Bapak. Selanjutnya Bapak, saya akan melakukan cuci tangan dan juga melepas APD, sementara Bapak dapat duduk kembali di meja sebelumnya Bapak ya. Silakan Bapak. Baik Bapak Dio, untuk sesi tanya jawab dan pemeriksaan fisik sudah saya lakukan Bapak ya. Sejauh ini Bapak apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, baik Bapak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Bapak atas kerjasamanya Bapak. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.